Sebelum kita belajar dari firman Tuhan, 我们来祷告. Kita berdoa. 我们在天上的父, Bapa kami di surga, 我们感谢你，今天早上我们可以学习你的话语. Kami berterima kasih pada pagi hari ini kami dapat belajar firman-Mu. 你的圣经是圣洁的， firman-Mu adalah kudus, 但是我们是罪人, tetapi kami orang berdosa. 求你怜悯我们，洗净我们的罪，用耶稣的宝血. Kiranya Engkau berbelas kasihan pada kami, menguduskan kami dari dosa kami dengan darah Yesus. 我们交托，现在我们学习，让你的圣灵带领我们. Kami serahkan waktu ini untuk belajar firman-Mu. Mohon Roh-Mu menolong kami. 去听我的祷告, dengarkan doa kami. Dalam nama Yesus, 奉耶稣名. Amin. Nah, 1 Samuel itu ditulis oleh seorang nabi yang bernama Samuel. Tolong dicatat di kertas yang sudah saya sediakan. Apa arti nama Samuel? Nama Samuel sama dengan nama Ismail. Tolong ditulis, showing. Nesya, Ismail dan Samuel itu namanya sama artinya. Apa artinya? El itu adalah Elohim, adalah Allah. Allah itu adalah pencipta. Samuel artinya Allah mendengarkan doa kita. Ismail dan Samuel sama ya, tolong dicatat. Cerita ada nggak ininya? Punya ya? Oh di rumah ya? Nah, kalau mau. Samuel artinya Allah mendengarkan doa kita. Allah mendengarkan doa kita. Sama dengan nama yang bernama Ismail. Paham ya? Nah, kita mau belajar 1 Samuel pasal 17. Itu pasal yang panjang. Berapa ayat? 58 ayat. Kita bisa pelajari berapa pelajaran? Ada 1, 2, 3, 4, 5 pelajaran. Ada berapa? 5 pelajaran. Bisa dibagi menjadi seperti ini. Belajar kitab suci itu apa? Membagi kitab suci ya, seperti misalnya kita punya makanan, kita ambil nasinya sedikit, kita ambil lauknya sedikit, dibagi menjadi satu keluarga, semuanya bisa makan. Paham? Bagaimana cara mengerti firman Tuhan? Membagi firman Tuhan ya. Oke, kita lihat. Walaupun 58 ayat, bisa kita bagi menjadi 5 pelajaran. Pelajaran pertama apa? Perang terjadi. Yang kedua ada keluarga Daud. Yang ketiga Daud dikirim ke tempat medan perang ya, oleh bapaknya untuk mengantar makanan. Tujuannya bukan untuk dia berperang, tetapi di situ dia marah. Kenapa? Karena melihat Goliat memaki-maki orang Israel dan menjelek-jelekan nama Tuhan. Dan semua orang Israel dalam keadaan ketakutan. Tetapi pelajaran keempat, dilihat halaman pertama. Apa? Pelajaran keempat, Tuhan memberikan keberanian kepada Daud yang masih kecil, yang masih remaja, usianya baru belasan tahun. Kalau sekarang kemungkinan dia itu sekolah di SMA, masih kecil. Nah, yang kelima, dia dipakai Tuhan mengalahkan Goliat. Setelah itu, dia berkenalan dengan Raja Saul. Nah, sekarang apa arti nama Daud? Tolong dicatat. Daud itu arti namanya adalah yang dikasihi Tuhan, yang dicintai oleh Tuhan. Daud, bahasa Inggrisnya David, the beloved, yang dikasihi, yang dicintai oleh Tuhan. Bagus nggak namanya? David. Ada nggak nama keluargamu yang David? Ada. Apa artinya? Yang dikasih Tuhan. Sebelumnya tahu nggak
Apa arti nama Daud? Tidak tahu. Nah, sekarang tahu ya? Nah, kita manusia harus semakin lama semakin tahu. Apa arti nama Daud? Apa arti nama Daud yang keras? Yang dikasihi Tuhan. Ulangi semua, 1, 2, 3. Daud artinya yang dikasihi oleh Tuhan. Saul itu adalah yang diidam-idamkan. Apa arti nama Saul? Tolong ditulis ya. Amora, write it down. Yang diidam-idamkan, yang diidolakan, yang diidamkan, yang dikagumi. Nah, mari kita lihat ya. Dalam 1 Samuel 17 ayat 1, ada orang Filistin. Mereka mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di satu tempat yang bernama Soko. Itu termasuk ayat 1, kalau yang bawa Alkitab, di wilayah suku Yehuda. Dan berkemah di antara Soko dan Azeka di daerah yang bernama Efes Damim. Nah, orang Filistin selalu bermusuhan dengan orang Israel. Raja orang Israel bernama Saul. Dan orang-orang Israel, ini tentara, berkumpul, berkemah di tempat yang berseberangan dengan orang Filistin. Tempat itu bernama Lembah Tarbantin. Lembah apa? Lembah Tarbantin. Nah, kamu lihat ya di bagian ini. Poin pertama, perang antara Filistin dan Israel. Selanjutnya ayat ketiga, ya. Di dalam ayat kedua, lalu mengatur barisannya untuk menghadapi serangan orang Filistin. Nah, adapun orang Filistin, mereka berada di atas gunung pada sebelah sini, orang Israel berada di atas gunung di sebelah sana. Di antara orang Filistin dan orang Israel ada satu lembah. Satu apa? Ada 2 gunung, ada 1 lembah. Ayat 4. Maka keluarlah seorang pendekar. Apa pendekar? Jagoan perang dari perkemahan orang Filistin. Siapa namanya? Namanya Goliat. Kemudian tingginya 3 meter lebih atau 9 kaki. Kemudian diuraikan pada poin 1B2. Baju jirahnya apa? Baju jirahnya terbuat dari perunggu. Kemudian sebelumnya ya, baju jirahnya terbuat dari sisik. Yang sisik, tahu nggak sisik? Ya, sisik ya. Sisik itu seperti sisiknya bukan ikan. Sisik yang keras, sisik apa? Terenggiling. Tahu terenggiling? Terenggiling atau sisiknya yang sering ada di sini. Ya, pokoknya sisik yang keras ya, dipakai sebagai pelindung dadanya. Beratnya berapa kilo? 125 pon atau 65 kilo. Kemudian helm. Nah, dalam bahasa Alkitab tuh helm itu apa? Ketopong, tulisnya apa? Ketopong. Bahasa lamanya itu ketopong. Helmnya terbuat dari perunggu. Kenapa helm terbuat dari perunggu? Kenapa perunggu? Emas, perak, perunggu. Supaya kalau kena panah, zaman dulu belum ada peluru, tidak tembus, tidak melukai kepala. Kemudian yang berikutnya, senjatanya ada tombak. Tombaknya itu ujungnya saja beratnya 8 kilo. Kemudian ada perisai besar. Siapa yang membawa perisainya? Dalam 1B4. Ada seorang yang membawa perisai di depannya. Kemudian dia mengejek, menantang orang Israel. Mengapa orang Israel berbaris untuk berperang padahal tidak ada seorang pun prajurit yang berani menghadapi Goliat? Apa tantangan dia? Dia bilang begini, lihat baik-baik ya. Orang Israel tentaranya banyak. Orang Filistin tentaranya banyak. Tidak perlu 2 tentara itu sama-sama berperang. Saya mewakili orang Filistin. Kamu tunjuk 1 wakil. Mari ya. Saya Goliat berkelahi, berperang dengan wakil kamu. Kalau saya kalah, orang Filistin menjadi budakmu. Kalau wakil kamu kalah, kami menjadi budak kamu. Jadi tidak perlu banyak orang saling berperang. Cukup dengan apa? 1 wakil. Siapa wakil dari orang Filistin? Wakil orang Filistin siapa? Goliat. Nah, Israel tidak ada wakil, semuanya takut, rajanya pun takut. Nah, poin ke-6, 1B6. Ada lihat 1B6, lihat catatan kalian 1B6. Coba baca. Tantangan bermusuhannya
bahwa prajurit terkuat Israel harus melawannya dalam duel pribadi. Kemudian usulan agresifnya bahwa perang ya antara dua perwakilan, kalau negara yang kalah wakilnya maka akan tunduk ya kepada yang menang. Ya, jadi kamu kalau lihat ya, tidak ada orang yang berani ya mewakili orang Israel. Semuanya takut. Termasuk siapa? Ayat 11. Lihat Alkitabnya ayat 11. Ketika Saul dan seluruh orang Israel mendengarkan perkataan orang Filistin itu, mereka menjadi sangat cemas dan takut. Mereka takut. Mengapa mereka takut? Pertanyaannya. Karena Goliat itu jagoan, tinggi besar. Poin kedua. Ya, ayat 12 sampai ayat 15. Adapun Daud merupakan seorang anak laki-laki dari Bethlehem Yehuda di daerah Efrata. Kenapa Bethlehem? Masih ingat kota Bethlehem? Tempat lahirnya Yesus. Nah, bapak Daud siapa namanya? Isai. Jadi Isai ini mempunyai 8 anak laki-laki, dan pada saat perang itu terjadi, Isai itu usianya sudah tua. Sudah apa? Tua. Karena 8 anak. Anak yang pertama, anak kedua, anak ketiga, tiga-tiganya anaknya menjadi apa? Tentaranya Saul. Tentaranya apa? Saul. Nah, kalau kita lihat ya, Daud merupakan anak yang nomor berapa? Bungsu. Ya, dari berapa bersaudara? 8. Nah, kamu lihat ya, 3 anak Isai namanya Eliab yang pertama, yang kedua namanya Abinadab, yang ketiga namanya Syama. Masih ingat Eliab? Eliab itu tinggi besar. Pada saat Samuel disuruh pergi ke Bethlehem untuk mengurapi raja, begitu Samuel melihat Eliab yang tinggi besar, langsung Samuel itu jatuh cinta sama dia, mau mengurapi dia. Tuhan bilang, bukan dia yang kamu harus urapi jadi raja. Tuhan mengatakan apa? Tuhan tidak melihat mukanya orang, Tuhan melihat apa? Lubuk jantungnya orang. Apa yang Tuhan lihat dalam lubuk jantung kamu? Apa? Yang pertama, sudah belum dalam lubuk jantung kamu ada Tuhan Yesus? Sudah ada belum? Sudah. Sudah percaya Yesus belum? Ya, kalau sudah percaya, ada siapa di sini? Ruben. Kalau sudah percaya Yesus, dalam lubuk jantungnya ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Itu bedanya antara orang yang percaya, tidak percaya. Xiaoying, dalam lubuk jantung kamu ada siapa? Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Oke. Nah, kemudian pelajaran ketiga, ayat 16 sampai 30. Ada 7 poin di sini. Goliat menantang orang Israel berapa lama? 40 hari. Tidak ada yang berani keluar. Satu pun tidak ada berani. Termasuk raja mereka yang bernama apa? Saul tidak berani. Tetapi Daud pergi dan kembali dari Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Jadi Daud itu kerjanya apa? Gembala kambing domba dari bapaknya. Mengapa orang Israel kerjanya sebagai gembala? Kenapa? Pertanyaannya, Xiaoying, kenapa orang Israel kerjanya sebagai gembala? Amora. Selain daging anak domba bisa dimakan, bulunya bisa untuk pakaian, yang ketiga bisa disembelih sebagai korban. Sebagai apa? Apa itu korban? Korban itu korbannya mati, kita jangan mati. Apa itu korban? Korbannya mati, kita jangan mati. Siapa korban yang mati untuk kita supaya kita tidak mati? Siapa? Yesus. Yesus disebut, catat, korban hidup. Ditulis ya, korban itu pasti mati. Tetapi kenapa ada istilah korban hidup? Karena dia kayu disalib, setelah itu kenapa hidup? Korban kan pasti mati. Korban pembunuhan, mati atau hidup? Ruben. Korban pembunuhan, mati atau hidup? Korban tabrakan, mati atau hidup? Mati. Kok di sini ada korban hidup? Catat, korban hidup tuh Roma 12. Roma 12 ayat 1 dan 2. Kita harus jadi korban hidup. Kenapa korban hidup? Yesus walaupun dia mati pada hari Jumat, dia pada hari ketiga dia bangkit dari kematian. Kalau sekarang kenapa kita disebut korban hidup?
Yesus sudah mati, kita jangan mati, kita hidup untuk Yesus. Bahasa Inggrisnya living sacrifice. Tulis living sacrifice. Kalau Chinese-nya 活祭. Nanti saya tuliskan living sacrifice 活祭. Roma 12 ayat 1 dan 2. Korban apa? Kenapa bisa korban hidup? Dua kata yang nggak bisa jadi kawan. Seperti air dengan minyak. Bisa berkawan nggak? Nggak bisa. Kok ini bisa? Tuhan Maha Kuasa. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Korban mati. Bisa kawannya hidup. Kenapa? Tuhan Maha Kuasa. Yesus bangkit dari kematian. Kamu tahu nggak? Di dunia ini semua kuburan ada isinya. Kuburnya Yesus. Apa isinya? Kuburnya Yesus dipakai berapa hari? Kosong apa? Kosong. Nah, kita juga disebut korban hidup. Kenapa korban hidup? Kita jangan mati, kita hidup untuk Yesus. 1, 2, 3. Kita jangan mati, hidup untuk siapa? Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di sini punya mulut nggak dia? Siapa jadi mulut Yesus? Kita. Gimana cara jadi mulut Yesus? Boleh ngomong kotor nggak? Harus ngomong apa? Bagus. Kemarin saya dengar anak kelas 2. Dia lapor sama saya, adiknya Nesia. Ada kawannya doakan supaya dia besok meninggal katanya. Ya, kawannya jahat. Anak kelas 2 loh sudah bisa ngomong kotor seperti itu loh. Ya. Tidak boleh ya ngomong kotor ya. Hari ini kenapa Jos nggak datang? Sakit. Oke, lanjut. Ditantang 40 hari 40 malam tidak ada yang berani. Nah, sekarang kamu lihat ya yang berikutnya. Tugas yang sangat khusus bapaknya Daud berikan kepada Daud. Apa tugasnya? Membawa perbekalan untuk ketiga abangnya. Siapa namanya? Eliab. Siapa? Abinadab dan Syama. Jangan lihat wajah, lihat apa? Lubuk jantung. Ya, kamu jangan lihat wajah orang. Kemudian juga dibawa bukan hanya bekal roti, juga dibawa yaitu keju. Keju terbuat dari apa keju? Susu ya. Nah, jadi untuk komandan pasukan 1000. Komandan pasukan berapa? 1000. Tolong ditulis. Kalau tentara bisa dibagi menjadi 1000 orang, menjadi 100 orang, 50 orang dan 10 orang. Nah, Daud dikirim oleh bapaknya yang sudah tua untuk mengetahui keadaan dari abang-abangnya. Daud itu taat karena dia berangkat pagi-pagi sekali. Ya, waktu dia berangkat, dia kerjanya apa? Daud gembala. Sebelum dia pergi, dia harus melakukan apa? Apakah kambing-kambingnya dikandangkan, nggak makan, kemudian dia pulang mati kambingnya? Tidak. Dia serahkan pekerjaan menjaga kambing kepada pengganti. Kepada apa? Kepada apa? Pengganti. Dia orang yang bertanggung jawab. Jadi begitu dia berangkat, sampai di tempat abang-abangnya berada, dia kaget. Apa yang terjadi? Ada bagian 3C 2. Dia melihat ada pasukan siapa? Israel dan pasukan orang Filistin. Kemudian dia menyerahkan perbekalannya. Kemudian dia berlari ke depan, bertemu dengan abang-abangnya. 3D, lihat 3D. Kemudian pada saat dia berada di tempat perang itu, dia melihat apa? Pertama kali Goliat. Goliat itu keluar dari tentara orang Filistin, dia melangkah keluar dan sekarang teriakannya sama. Teriakannya itu menakutkan dan menghina habis-habisan orang Israel, termasuk nama Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan semua orang Israel, apa yang terjadi? Ketakutan, panik. Tidak ada yang berani melawan siapa? Goliat. Tingginya berapa? 3 meter lebih. Terus di kepalanya
Ada helm terbuat dari tembaga. Ya, tembaga. Kemudian tombaknya berapa kilo? 8 kilo. Terus baju pelindung dadanya 65 kilo. Terus ada perisai. Orang yang membawa perisai berjalan di depan dia. Boleh dikatakan Goliat tuh tidak bisa dikalahkan. Tidak apa? Misalnya begini, Talia, kamu datang sini, coba. Tinggi kamu, wah kamu sudah segini saya. Kalau Daud mungkin segini dia ya. Nah, kamu bisa nggak melawan saya? Kalau tangan saya begini, sampai nggak tangan kamu? Coba, coba tangan kamu. Nggak, tangan kamu ke saya, sampai nggak? Bukan ke sini. Nah, saya bisa kena kamu nggak? Bisa kena dia nggak? Dia bisa kena saya nggak? Nah, jadi Goliat tuh tinggal pegang kepalanya Daud begini ya. Daud. Pastikah? Kalau semua orang Israel tidak ada yang berani. Tidak ada apa? Apalagi Ruben lebih kecil. Sini Ruben. Sini. Oke. Coba. Tangan kamu sampai nggak ke saya? Nah, saya pegang aja gini. Nah, kan? Oke. Duduk. Oke, lanjut. Nah, jadi poin 3E. 3E. Lihat ya, 3E. Di kertas ini. Ayo, 3E, apa bunyinya? Hadiah apa yang ditawarkan Saul, dijanjikan Saul kepada prajurit manapun yang dapat membunuh Goliat? 1, diberi kekayaan besar. 2, diambil jadi menantu. Jadi putri Saul akan dinikahkan. 3, bebas bayar pajak. Paham? Ya. Kemudian selanjutnya, timbullah keberanian dalam diri Daud, walaupun orang Israel itu takut. Kenapa Daud ini berani? Dia berani, dia jadi marah. Kenapa? Dia digerakkan oleh Roh Kudus. Tolong ditulis itu. Dia digerakkan oleh Roh Kudus. Daud itu dia selalu menggembalakan domba. Waktu dia menggembalakan domba, apa yang dia kerjakan? Apa? Waktu kamu belajar, kamu mengerjakan apa? Ada berdoa nggak? Bukan sambil belajar boleh berdoa. Ada tidak? Waktu kamu belajar sekarang berdoa. Di tengah-tengah belajar. Oh, salah. Kita harus berdoa. 1, untuk semua hal. Tulis ya. Tulis. Kita boleh minta apa saja sama Tuhan. Paham? Untuk semua hal. Ya. Yang kedua, berdoa. Berdoa. Pagi pun doa, siang pun doa, malam pun doa. Paham? Berdoa yang kedua dalam setiap kesempatan. Berdoa dalam setiap kesempatan. Yang ketiga, berdoa jangan sampai berhenti berdoa. Kenapa kita tidak berhenti berdoa? Kenapa? Ketika kita berdoa, kita doakan dalam nama Yesus. Xiao Ying, you tidak mencatat? Catat. Marta, catat. Yang ketiga, berdoa. Nanti yang tidak mencatat awal, nanti boleh catat dari Talia. Yang ketiga, berdoa tanpa henti. Kenapa berdoa tanpa stop? Seperti bernapas, boleh stop gak? Tidak boleh. Kita menyerahkan doa ke dalam nama Yesus. Yesus berdoa untuk kita. Ya, jadi berdoa bukan atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Ingat ya, berdoa pada Bapa dalam nama Yesus. Yang terakhir, semua orang harus berdoa. Tulis ya, ada 4 hal ya. Doa untuk semua hal. 2, doa dalam semua kesempatan. Apa? 4, semua kita harus berdoa. Ruben ada berdoa? Nesia? Semua orang harus berdoa. Ya. Dia berdoa pada dewa palsunya. Berdoa pada diri sendiri, ateis. 4 ya, doa apa? Halo? 1 apa? Semua hal bisa kita doakan. 2, berdoa dalam setiap kesempatan. 3, tanpa henti. Dalam nama Yesus, dalam apa?
Karena kita serahkan pada Yesus, Yesus selalu berdoa untuk kita. Apa kerja Yesus di surga? Apa kerja Yesus di surga? Berdoa untuk kita. Apa kerja Yesus di surga? Nah, dan menyiapkan tempat. Yang terakhir, semua kita harus berdoa. Semua kita harus saling berdoa. Jangan doakan ya besok meninggal ya. Jahat kan? Nah. Ada nggak di anak kelas 2 dia mau doakan Leo besok meninggal katanya. Siapa yang Nanti tanya Leo. Saya belum cari anaknya. Kemarin. Nggak boleh, bukan Johaindi, tidak tahu siapa. Oke, ya lanjut ya. Nah, kemudian F, 3F, lihat 3F. Halo, 3F. Gelombang keberanian muncul dalam diri Daud atas ketakutan orang Israel. Kenapa Daud berani? Daud itu dalam dia menggembalakan domba, dia selalu berdoa. Tulis ya, kenapa dia berani? Dia selalu berhubungan dengan Tuhan. Tuhan bilang itu jangan takut sama dia. Oke. Yang kedua, Daud itu selalu memuji Tuhan. Selalu apa? Dia menulis mazmur ya. 70 lebih mazmur. Ada berapa mazmur? 150 mazmur. 70 lebih ditulis oleh Daud. Dia ambil gitar, dia main gitar, dia nyanyi mazmur. Hebat nggak dia? Kemudian Daud dia mendengarkan orang Filistin itu disebut orang tidak bersunat. Orang apa? Ya, mengejek-ngejek Allah yang hidup yang benar. Dia marah karena Goliat itu melontarkan kata-kata yang menghina siapa? Allah yang kita sembah. Tulis ya, Allah yang hidup dan yang benar. Tulis, kalau kamu ditanya Yesus itu siapa? Dia adalah Allah yang hidup dan Allah yang benar. Kalau yang lain, Allah yang mati, Allah yang palsu. Hanya Yesus Allah yang hidup, Allah yang... Kenapa dia? Yesus kok mati? Allah yang hidup, Allah yang benar. Kalau yang disembah orang, patung, Allah yang mati, Allah yang palsu. Tulis. Oke, apa bedanya Yesus dengan Allah-Allah lain yang disembah oleh orang-orang di dunia? Yesus Allah yang hidup dan benar, asli. Kalau yang lain, Allah yang mati, Allah yang palsu, buatan manusia. Apa? Saya juga bisa buat Allah. Mau ikut nggak agama saya? Mau? Masuk surga gampang loh, Talia. Kalau bapak mamamu kasih kamu uang jajan, kamu kasih saya separuh. Ya, showing ya. Agama saya gampang. Bohong kan apa? Saya apa? Kenapa bohong? Saya nggak pernah ke surga. Semua orang yang membuat agama tidak pernah ke surga, tapi berani buat Mau Ruben? Dapat uang jajan nanti kalau sudah ada kantin ya, kasih saya ya. Nanti saya kasih orang yang di pinggir jalan tuh yang ngemis tuh. Nanti kamu masuk surga loh Ruben. Betul nggak agama seperti itu? Hah? Kok kamu tahu tidak? Karena buatan manusia apa? Buatan apa? Ya. Semua manusia ada yang pernah ke surga nggak? Ada. Ada tidak manusia yang pernah ke surga? Siapa yang dari surga datang? Siapa yang dari surga datang? Siapa? Tuhan Yesus. Lanjut. Nah, 3F 2. Nah, kemudian Daud itu berani. Keberanian itu ya sekarang diketahui oleh tentara-tentara Israel dan mereka berkata kepada Daud, apa yang dijanjikan oleh Raja Saul kepada orang yang bisa mengalahkan Goliat? Apa? 3 hal. 1, dikasih kekayaan besar. 2, nah putrinya yang cantik, putri raja dijadikan istrinya. Jadi menantu raja enak nggak? Enak. Yang ketiga, tidak usah bayar pajak. 3G. Sekarang 3G ya. Nah, waktu abang-abangnya Daud, siapa nama abangnya? Yang paling tua namanya Eliab, yang kedua Abinadab, yang ketiga Syama. Mereka melihat Daud berani terhadap Goliat. Mereka saja takut loh, abang-abangnya takut sama Goliat. Betul nggak?
Amora. Betul nggak abang-abangnya takut sama Goliat? Kenapa? Tahu? Karena ditantang berapa hari? Nggak ada yang berani maju. Abang-abangnya berani nggak? Sekarang datang adiknya yang masih kecil, berani maju. Abangnya bilang sama dia apa? Sombong. Kedua, kamu ini jadi gembala. Kenapa datang ke sini? Kamu kan gembala, jaga kambing. Masih apa? Kecil. Anak bungsu. Apa? Bungsu, bocil. Apa? Pulang kau bocil. Kok kamu ke sini mau lihat-lihat? Abang kamu bilang kamu ke sini itu untuk apa? Melihat keramaian. Melihat apa? Padahal Daud datang ke situ untuk apa? Hah? Bukan. Bukan. Ayahnya menyuruh dia mengantar apa? Bukan. Dia pergi ke situ karena ayahnya menyuruh dia mengantar roti dan keju. Ulangi 1, 2, 3. Kenapa Daud bisa datang ke situ? Ayahnya menyuruh dia mengantar roti pada ketiga abangnya, mengantar keju kepada komandan pasukan. Sekarang saya tanya, kenapa kamu sekolah di sini? Hah? Bukan. Supaya bisa berjumpa dengan hamba-hamba Tuhan yang mengajar kamu firman. Coba kamu ke sekolah lain, bisa nggak berjumpa dengan saya? Bisa nggak mendapatkan pengajaran seperti yang saya berikan? Hah? Nggak bisa. Apa? Tidak ada hidup itu yang namanya kebetulan. Semua hidup kita sudah Tuhan atur. Sudah apa? Atur ya. Paham Ruben? Tuhan sudah atur. Nesya? Tuhan sudah atur. Xiaoying? Tuhan sudah atur. Daud itu tujuannya ke tempat abangnya untuk apa? Bukan untuk bertempur. Untuk apa? Dia tidak pernah berperang Daud itu. Belum pernah. Ngantar apa? Roti dan keju. Kita lihat. Apa respon Daud kalau abang-abangnya marah sama dia seperti itu? Apa responnya? Seandainya orang mengejek kamu, apa yang balas kamu? Misalnya begini, Xiaoying, aku doakan kau besok mati. Terus kamu bilang, aku doakan kau Pak Peter sekarang mati. Nah, lebih gawat lagi kan? Betul nggak? Besok sama sekarang mana yang lebih cepat? Orang biasa kalau diejek lawannya lebih keras. Kalau saya dipukul dengan apa? Tangan saya ambil apa? Batu. Saya pukul dengan batu. Mana yang lebih keras, batu sama tangan? Itu manusia. Daud diejek gimana caranya dia melawan? Belum, dia diejek oleh abangnya. Kau bocil, kau datang mau lihat keramaian. Apa kamu bang? Apa jawaban respon Daud? Dia bilang ya, sekarang ini masalahnya bukan saya datang ke sini untuk nonton, bukan. Masalah sekarang di sini apa masalahnya? Israel itu ditantang. Tidak ada yang berani, rajanya tak berani ya, abang-abang pun tak berani. Dia nggak bilang gitu loh, abang kau berani, dia nggak bilang ya. Masalahnya apa? Allah kita diejek, kamu tak berani. Terus kemudian Daud meninggalkan abangnya apa? Kenapa meninggalkan abangnya? Dia nggak mau lagi melayani abangnya. Dia pergi kemana? Bukan lihat, dia membahas masalah perang itu dengan orang-orang lain. Orang-orang lain tetap bilang apa? Ada janji dari raja apa? 3 hal. Kalau bisa mengalahkan Goliat, kasih banyak kekayaan. Kedua, diangkat jadi menantu. Yang ketiga, keluarga kamu bebas bayar pajak. 4. Sekarang ya 4 ya. Apa judulnya? 4. Nah, kenapa dia berani? Dia percaya penuh kepada Tuhan karena apa? Perang itu bukan karena orang punya senjata bisa menang, bukan. Yang kedua, perang itu bukan karena banyak kuda orang menang. 3, perang bukan karena banyak pasukan orang menang. Kamu tahu nggak ada perang pernah terjadi 1 malaikat berapa? Tuhan kirim mengalahkan berapa tentara? 185.000. Tulis ya. Raja itu namanya Senakerib.
Dia sombong sekali. 185.000 tentara dikalahkan oleh hanya satu malaikat saja. Betul. Dikalahkan oleh satu. Kenapa malaikatnya bisa mengalahkan mereka? Ya, gimana caranya? Malaikat itu membuat semua tentara jadi gila, apa? Saling membunuh, apa? Nah, misalnya di sini tentaranya Thalia membunuh Amora, Amora membunuh Thalia, semuanya mati. Dibuat jadi apa? Gila, apa? Ah. Berapa tentaranya mati? 185.000. Berapa malaikat yang dikirim Allah? Satu. Ada rajanya masih hidup. Nama rajanya apa? Senakerib. 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 Rajanya itu waktu masih hidup sendirian, dia pulang ke kerajaannya. Bingung kan orang kan? Orang tanya sama dia, "Raja, kamu pergi dengan pasukan berapa orang?" 185.000. Di mana mereka? Mereka semua sudah mati. Sudah apa? Nah, akhirnya raja itu sendiri dibunuh oleh dua anaknya di dalam kuilnya, kuil berhalanya. Ya, karena raja banyak istri, banyak anak-anaknya bersaing, rebut-rebutan. Ya, dia benci bapaknya, mungkin dibunuh oleh dua anaknya. Raja pun bisa membunuh anak istri loh, Herodes ya. Dia pikir anak istrinya mau merebut kursi dia bunuh anaknya, dia bunuh istrinya. Raja tuh jahat atau baik? Ada yang jahat, ada yang baik. Bagus. Siapa raja yang baik? Daud? Saul kurang. Tuhan Yesus. Siapa? Siapa raja paling baik? Kenapa dia raja? Kalau mati aja bukan raja. Caranya bangkit dari kematian, mengalahkan maut. Oke, lanjut ya. Nah, setelah orang mendengarkan, ini ada remaja datang dari Bethlehem, kok berani ya? Saul mendengarkan ya akan kemarahan Daud. Kemudian Daud ya datang ke hadapan Saul, menunjukkan kepada Saul bahwa dia berani melawan Goliat. Halaman 2. Saul menolak tawaran Daud. Halaman 2. Halaman 2 ya. Bagian C. Kenapa? Daud itu dianggap sebagai anak yang masih kecil, yang bagaimana? Hanya punya idealisme. Ya. Padahal Goliat adalah seorang prajurit tentara yang sudah berpengalaman dan sudah terlatih. Kemudian 4D. Coba lihat ya. 4D, halaman 2. Apa 4D? Daud dengan rendah lubuk jantung namun tegas mengatakan bahwa ia memiliki pengalaman yang dapat mengalahkan Goliat. Apa pengalaman dia? Dia adalah seorang gembala yang pernah membunuh singa dan beruang. Dia benar-benar menangkap singa dan beruang dan memukuli singa dan beruang sampai mereka mati. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Daud itu menerima kekuatan Tuhan. Menerima apa? Iya. E. Ayo E, coba baca Amora. 4E. Daud dengan berani menyatakan keyakinannya dan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, sekarang kita lihat. Goliat terus ya menantang. Ya. Menantang siapa? Dia bukan menantang orang Israel saja, dia menantang siapa? Allah yang hidup dan yang mati. Kalau Allah yang mati dan palsu. Kalau ada yang hidup adalah Allah yang benar. Tuhan pasti akan menyelamatkan aku dari tangan Goliat. Aku akan membunuh Goliat seperti aku membunuh singa dan beruang. Akhirnya Saul itu setuju, dan apa yang terjadi?
Ya, Saul memberikan kepada Daud baju perang dipakainya. Cocok nggak? Kenapa nggak cocok? Kebesaran. Nah, Daud mau pakai nggak? Hah? Tidak. Kemudian Daud bilang, waduh ini nggak bisa. Nggak cocok ukuran sama saya. Misalnya Ruben dikasih baju saya. Kira-kira cocok nggak Ruben? Kamu pakai baju saya cocok? Nggak cocok, ya kan? 5. Ada 7 hal. 1. Apa senjata Daud? Kemenangan Daud atas Goliat itu karena kekuatan Allah untuk mengalahkan apa? Mengalahkan penindas umatnya. Garis bawahi, penindas umatnya. Senjata Daud apa? TU5B. Apa TU? T apa? Ya 5B. Apa 5B? 5A. TU apa TU? Tongkat, umban. 5B, dia ambil di sungai ada 5 buah batu yang licin. Berapa? Ya, kemudian waktu Daud maju ke medan perang berhadapan dengan Goliat, Goliat melihat Daud, dia lihat Goliat. Goliat lihat Daud. Apa komentar Goliat? Daud masih remaja, membawa tongkat, kemudian bilang, kau pikir aku ini anjing, masa kamu datang perang bawa tongkat? Bawa apa? Ada nggak orang perang bawa tongkat? Ada? Ada orang perang hanya bawa tongkat? Ada atau enggak? Enggak ada. Orang kalau perang bawa apa? Pistol, tombak, pedang. Kok dibawa tongkat? Terus Daud itu model apa? Gembala. Apa? Dia langsung ya maki-maki itu Daud dengan nama dia. Nama siapa? Allah dia maki-maki Daud. Apa? Apa kehebatan orang tak percaya? Pandai ngomong kotor. Apa? Ya misalnya, aku doakan kau Amora besok mati. Terus Amora bilang saya, aku doakan kau sekarang mati. Nah, ya kan? Apa kelebihan orang tidak percaya? Mulutnya sangat kusuk. Apa? Goliat itu ya, dia mengejek-ngejek Daud. Kau akan aku bunuh dan mayatmu akan aku kasih makan binatang. Terus apa yang terjadi? Daud bilang sama dia apa? Kamu perang dengan pedang, kamu perang dengan tombak, aku datang kepadamu dalam nama Tuhan. 1, 2, 3. Kamu perang dengan senjata, dengan pedang, dengan tombak, dengan perisai, dengan ketopong. Aku datang berperang dengan kamu dalam nama Tuhan. Makanya kalau kita berdoa apa? Dalam nama Tuhan Yesus. Akhir apa yang terjadi? Waktu itu, kalau kamu melihat ya, Allah Goliat itu Allah yang bagaimana? Allah yang mati dan palsu. Allahnya Daud? Allah yang hidup dan Allah yang benar. Kemudian mereka berperang. Bagaimana caranya? Saling berlari, tapi Daudnya larinya apa? Dia meliuk. Terus dia ambil umban, ambil batu, dia ayunkan umbannya, terus batunya melesat kemana? Kalau kena perisainya gimana? Mantul. Kalau kena helm, ting. Kena mana? Ayo Talia, kena mana? Jidat. Langsung apa? Ceplok. Tumbang. Daud itu tahu ya, kalau tumbang belum tentu mati kan. Daud pergi ke mayatnya Goliat, dia bawa pedang nggak Daud? Nggak ada. Terus dia mengambil pedangnya Goliat, dia penggal kepalanya, Bang. Dia apa? Dia bawa pedangnya, dia bawa kepalanya, dia pulang. Dibawa kepalanya ke Yerusalem, digantung supaya orang tahu bahwa Tuhan sudah memimpin Daud mengalahkan Goliat. Tuhan sudah apa? Memimpin Goliat. Mengalahkan? Ya, sekarang sebut. Tuhan sudah memimpin saya belajar dengan baik. 1, 2, 3. Betul nggak? Kok di sini tidur? Kok di sini main-main?
Boleh nggak? Nah, nggak boleh kan? Harus apa? Konsentrasi penuh. Apa? Ya, akhirnya apa? Semua orang kaget, rajanya kaget. Yang terakhir, raja itu tidak kenal siapa Daud. Dia tanya kepada panglimanya, siapa nama panglima Saul? Abner, tulis Abner. Abner, kamu kan kepala pasukan saya nih. Itu siapa tuh yang bisa mengalahkan Goliat? Abner bilang, aku pun tak kenal, memang bukan pasukan dia. Daud apa kerjanya? Gembala. Terus dipanggilnya Abner, Daud, sini Daud. Raja mau tahu siapa kamu. Terus Daud datang kepada raja, ditanya, siapa kamu? Nama saya adalah Daud. Bapak saya siapa? Isai, orang Bethlehem. Coba buka kitab Rut terakhir. Rut pasal 4, ayat terakhir. Siapa yang bawa Alkitab? Saya mau kamu yang baca. Rut pasal 4, ayat terakhir. Sini. Rut. Ayat terakhir. Ya, sini. Baca. Ke sini baca. Ya. Sini. Rut. Yang ayat terakhir. Oh, itu hakim-hakim. Rut pasal terakhir ayat 18 ini baca. Inilah keturunan Peres memputrakan Hezron. Terus Hezron memperanakan Ram memperanakan Abinadab memperanakan Salmon memperanakan Boas memperanakan Boas memperanakan Obed memperanakan Isai memperanakan Daud memperanakan siapa? Tuhan Yesus. Siapa? Tuhan Yesus. Terakhir catat. Yesus itu gelarnya Kristus. Tolong ditulis cepat, sudah mau selesai. Yesus gelarnya apa? Kristus. Apa arti nama Yesus? Tuhan Juru Selamat. Apa arti Kristus? Mesias. Ya, Mesias. Kristus adalah Mesias. Yesus itu artinya Tuhan Juru Selamat. Apa arti nama Yesus? Gelarnya Kristus. Apa Kristus? Mesias. Kristus bahasa Yunani, Mesias bahasa Ibrani. Artinya apa? Mesias yang diurapi, yang pakai minyak zaitun, diurapi. Ada tiga pelayanan Yesus. Satu, sebagai nabi. Sebagai apa? Yang kedua, imam. Tiga, raja. Oke, apa arti Kristus? Nabi, imam, raja. 1, 2, 3. Nabi, imam, raja. Nabi seperti Musa, imam seperti Melkisedek, raja seperti Daud. Kenapa dia raja? Daud mengalahkan siapa? Tuhan Yesus mengalahkan siapa? Maut. Mengalahkan apa? Siapa maut? Musuh terakhir semua manusia. Apa itu maut? Musuh terakhir semua manusia. Dikalahkan oleh siapa? Goliat dikalahkan oleh Daud. Musuh terakhir manusia oleh Tuhan Yesus. Caranya? Bangkit dari kematian, punya tubuh mulia. Kalau kita percaya Yesus akan dapat apa? Tubuh mulia. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami. Pakailah kami seperti Engkau memakai Daud. Ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke.